Halo semuanya, jadi gue kan sering bahas investasi di YouTube gue. Dari mulai saham sampai ke reksadana. Nah di video kali ini gue mau bahas salah satu instrumen investasi lain. Instrumen investasi ini adalah instrumen di mana lo bisa bikin negara berhutang sama lo. Namanya adalah investasi SBN dan video ini kerjasama sama Bibit. Jadi gue nanti akan bahas gimana caranya beli SBN di Bibit. Nah kayak gue bilang tadi, instrumen ini dimana kita nggak cuman investasi doang tapi juga ikut ngebantu pembangunan negara, yaitu surat berharga negara atau sering disebut SBN. Surat berharga negara ini produk investasi yang diterbitkan dan dijamin aman oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi ketika negara menerbitkan SBN, ini merupakan kesempatan kita untuk investasi dengan minjemin sejumlah uang kepada negara untuk dikelola ke berbagai macam sektor sesuai kebutuhan negara. Jadi kalau punya SBN, lo bisa aja bilang, negara nih lagi ngutang sama gue. Nah, SBN ini menurut gue lebih aman, terjamin, dan menguntungkan ketimbang minjemin uang ke teman yang biasanya lebih galak kalau ditagih utangnya. Tapi tetap SBN ini menurut gue cocoknya buat orang yang profil resikonya itu agak moderat dan untuk tujuan keuangan yang jangka waktunya mungkin menengah. Nah kalau udah investasi di SBN dalam periode tersebut bisa dapetin kupon atau imbal hasil berupa bunga yang akan ditransfer setiap bulannya langsung ke rekening kamu sehingga bisa jadi punya passive income. Kalau kita bandingin sama deposito yang konvensional, secara rata-rata imbal hasilnya lebih besar. Tapi tetap return itu atau keuntungan itu kan berbanding lurus dengan tingkat resikonya. Deposito mungkin jauh lebih tidak beresiko. Ketika suatu SBN jatuh tempo, pemerintah baru akan ngembaliin seluruh dana yang kamu investasiin. Ada yang masa jatuh temponya 2 tahun, 3 tahun, tergantung kebijakan penerbitan SBN tersebut. Jadi agak beda nih dengan reksadana saham gitu misalnya, yang sewaktu-waktu bisa kamu jual kapanpun ketika butuh dana. Kayak contohnya si Reza nih, tim kreatif gue nih, kemarin semua reksadananya di Bibit dia jual ya buat nambahin budget nikahan. Biasanya cairnya tuh 3 hari kerja, tapi ada mungkin kemarin kayak lagi libur gitu jadi terasa agak lebih lama. Nah ada juga jenis SBN yang bisa dicairkan 50% sebelum jatuh tempo, namanya early redemption. Ini buat SBN dengan jenis saving bond retail atau SBR dan sukuk tabungan atau ST. Ada juga jenis SBN seperti obligasi negara retail atau ORI dan sukuk retail atau SR yang bisa juga dijual ke investor lain di pasar sekunder, yang penjualannya bisa dibantu oleh mitra distribusi tempat kamu beli SBN kayak Bibit. Jadi kita udah beli, lalu di pasar sekunder itu kita jual lagi gitu, dan orang-orang bisa beli istilahnya surat hutang yang surat utang second gitu dari tangan kita, dia belinya. Perbedaan umum lain antara SBN dengan instrumen seperti reksadana atau saham adalah SBN ini punya periode pembelian. Beda dengan reksadana atau saham yang bisa dibeli kapan aja. Tapi perlu diingat juga kalau pemerintah rutin membuka penawaran SBN tiap tahun. Jadi kalau kamu nonton ini di saat periode penerbitan suatu SBN udah selesai, tenang aja nanti akan ada produk lainnya. Ini dia list SBN yang akan diterbitkan pemerintah di pertengahan hingga akhir tahun 2022 ini. Catat, ini jadwalnya. Nah, untuk SBN yang konvensional ada saving bonds retail atau SBR dan obligasi negara retail Indonesia. Untuk SBN yang syariah ini ada sukuk tabungan atau ST dan sukuk retail Indonesia atau SR atau Sukri. Kalau kita bahas satu-satu, pertama saving bonds retail atau yang disebut SBR ini mirip dengan deposito bank, tapi persentase imbal hasil SBR secara rata-rata masih di atas bunga deposito pada umumnya dengan resiko yang agak sedikit lebih tinggi. Kepemilikan SBR nggak bisa kamu jual lagi di pasar sekunder, tapi kamu bisa mengajukan pencairan sebelum jatuh tempo atau early redemption sebesar maksimal 50% dari total kepemilikan. Sistem imbal hasil dari SBR adalah floating rate, yang artinya kupon atau bunga bisa berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Di mana ketika suku bunga naik, imbal hasil SBR juga akan ikut naik. Tapi jangan khawatir, ketika suku bunga turun, batas minimal imbal hasilnya masih tetap sesuai imbal hasil minimum yang ditetapkan pemerintah di awal, nggak akan kurang dari itu. Nah, kalau suku bunga anjlok gimana? Nah, SBR ini punya fitur yang namanya floating with floor, artinya dari awal penerbitan pemerintah akan menetapkan nilai kupon atau bunga saat itu sebagai batas minimum. Misalnya imbal hasil SBR-nya 5% per tahun floating with floor. Sehingga kalau suku bunga BI naik, imbal hasil kamu akan naik. Namun jika suku bunga BI turun,
imbal hasil kamu akan bertahan di batas minimum 5% itu, alias nggak ikut turun. Rata-rata jatuh tempo dari produk SBR ini adalah 2 tahun, sehingga investasi ini cocok buat kamu yang punya tujuan keuangan dalam kurun waktu itu. Kayak misalnya mau ngamanin duit dingin buat renov rumah dalam 2 tahun, bisa pakai SBR, nanti imbal hasil pasif income-nya kan lumayan, per bulan bisa ditabung lagi. Nanti di tanggal 25 Mei sampai 16 Juni 2022, pemerintah akan menerbitkan SBN jenis SBR 011 dengan imbal hasil floating with floor atau mengambang mengikuti kenaikan suku bunga BI. Imbal hasil SBR 011 adalah Nah, jadi ketika suku bunga naik, imbal hasil SBR 011 yang tadi juga ikut naik. Tapi ketika suku bunga turun, batas minimal imbal hasilnya masih tetap sesuai imbal hasil yang tadi, nggak akan kurang dari yang sudah dikasih lihat. Yang kedua ini namanya obligasi retail negara Indonesia atau yang sering disebut ORI. Beda dengan SBR, kepemilikan produk investasi ORI ini bisa dijual lagi di pasar sekunder. Tapi perlu dicatat kalau jual ORI ke investor lain di pasar sekunder, yang penjualannya bisa dibantu oleh distribusi tempat kamu membeli SBN kayak Bibit. Nah, ini penting nih. Ketika kita jual ORI di pasar sekunder, akan ada potensi capital gain atau loss tergantung situasi pada saat itu. Tapi keuntungan atau kerugian ini nggak akan dialami kalau kita nggak jual kepemilikan ORI-nya, alias dipegang terus sampai jatuh tempo ditentukan. Sistem imbal hasil dari ORI ini fixed rate, yang berarti nilai kupon atau bunganya tetap dari awal sampai jatuh tempo. Misalnya kupon yang ditetapkan tuh senilai 5% per tahun, maka imbal hasilnya akan kamu terima setiap bulan yang dikirimkan langsung ke rekening. Nah, sistem fixed rate kayak gini cocok buat investor yang mau menghindari perubahan tingkat suku bunga. Karena perubahan baik naik atau turun itu nggak akan mempengaruhi imbal hasilnya untuk yang ORI. Sekarang kita masuk ke yang syariah. Yang pertama ini sukuk tabungan atau ST. Ini produk ini kurang lebih mirip dengan SBR, namun pengelolaannya menerapkan prinsip syariah. Apa aja nanti bisa dicek lebih lanjut ya, bisa di Google aja prinsipnya apa aja. Tapi yang gue bisa share dikit, ketika penerbitannya itu ada akad yang berisi perjanjian atau kesepakatan di mana akad ini nggak ada pada SBN konvensional. Dan sistem imbal hasil dan fiturnya sama kayak SBR yang udah gue jelasin sebelumnya, yaitu floating rate yang mengikuti kenaikan suku bunga. Yang kedua ini sukuk retail Indonesia atau SR. Kalau produk ini tuh kurang lebih mirip dengan ORI, tapi ada proses akad saat penerbitannya. Bisa juga dijual kepemilikan SR ini ke pasar sekunder sebelum jatuh tempo, tapi sama kayak ORI tadi ya, ada potensi capital gain atau loss tergantung kondisinya. Sistem imbal hasil dan fiturnya sama kayak ORI, yaitu fixed rate. Oke, pertanyaan berikutnya, di mana kita bisa beli produk SBN? Sekarang kita bisa beli lewat Bibit, di mana dalam periode 25 Mei sampai 16 Juni 2022 kamu bisa investasi di SBN seri SBR 011. Nah, mungkin dulu kita taunya Bibit cuma ada reksadana, sekarang juga bisa investasi SBN di Bibit. SBR 011 punya sistem imbal hasil floating with floor atau mengambang dengan tingkat kupon minimal. Imbal hasilnya dapat berubah setiap 3 bulan sekali mengikuti tingkat suku bunga BI. Nah, kayak yang udah gua bahas tadi, singkatnya kalau suku bunga naik, imbal hasil SBR 011 juga akan naik. Tapi jangan khawatir, kalau suku bunga turun, tetap imbal hasilnya di angka minimal. Nah, pas gua lagi buat video ini, SBR 011 lagi ada masa penawaran dari 25 Mei sampai 16 Juni 2022. Buat kalian yang mau beli, langsung cek Bibit sekarang dan jangan sampai ketinggalan periode pembeliannya. Makasih semua yang udah nonton, dan ingat ya, kalau kita beli surat berharga negara, bisa tuh pamer tuh, nih negara lagi ngutang nih sama gua, daripada kita ngutang ke orang yang tidak bertanggung jawab ya. Makasih semua yang udah nonton, dadah.